Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali berjumpa di Dialog Kepri Gemilang. Dialog ini didedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau agar semakin cemerlang gemilang terbilang tentunya bagi keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan berjumpa kembali bersama saya Oki Andri Wiharyadi yang tentunya kita juga mengundang narasumber yang mumpuni di bidangnya yang nantinya kita akan membahas tema yang sangat menarik untuk diperbincangkan di Dialog Kepri Gemilang kali ini. Dan sebelumnya ini pemirsa, kalau kita berbicara terkait dengan pendidikan, nah ini tidak ada henti-hentinya apalagi dengan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi dan juga di era globalisasi yang membuat setiap orang ini harus semakin berpacu dan juga untuk berkompetisi menjadi yang terbaik di antara yang baik. Nah, berbagai kegiatan pembangunan sendiri dalam pembangunan dunia pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya, ini tentulah harus dimaksimalkan dan pendidikan salah satu syarat dalam memajukan kualitas sumber daya alam yang berkompeten, berkualitas dan juga bisa untuk bagaimana nanti memajukan negara Indonesia khususnya Provinsi Kepulauan Riau ini, karena juga mengingat kita adalah provinsi dengan luas maritim yang luar biasa. Nah, karena pendidikan ini juga akan lahir generasi yang bisa berdaya saing dengan perkembangan teknologi yang lebih pesat saat sekarang ini. Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan tema yang sangat menarik kali ini di Dialognya Bergemilang, yaitu perkembangan pembangunan dan pendidikan di Kepulauan Riau tahun 2024. Untuk itu langsung saja kita menyapa narasumber yang pertama. Beliau adalah Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kepulauan Riau bersama dengan Bapak Nazarudin. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nazar, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa. Wah, ini mukanya sumringah sekali Pak Nazar. Alhamdulillah, karena baru selesai ngopi. Baru selesai ngopi Bapak. Nah, ini cocok sekali kalau kita berbincang-bincang sore hari ini ya Pak Nazar. Insya Allah. Dan juga tentunya pemirsa, kita tidak hanya bersama dengan Pak Nazar, tetapi kita juga mengundang narasumber yang kedua. Beliau adalah Ketua Pendidikan Kepulauan Riau bersama dengan Dr. Enci Abdul Hajar. Halo, selamat sore Dr. Enci. Selamat sore. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas undangannya. Wah, ini luar biasa. Saya juga, ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa untuk bisa bertemu dengan Pak Nazar dan juga Dr. Enci di Dialog Kepri Gemilang kali ini. Bukan Ketua Pendidikan, tapi Ketua Dewan. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kepri. Provinsi Kepulauan Riau. Dan juga sekaligus Pak Nazar dan Dr. Enci ini adalah dosen juga ya. Nah, ini sangat pas sekali nih apabila kita berbincang terkait dengan pendidikan, terutama apabila mengingat kita ini kan merupakan orang-orang tempatan ini, orang-orang daerah yang kemudian bercita-cita tinggi untuk bisa menembus pasar nasional bahkan ke internasional seperti itu. Nah, apabila kita menilik dan juga melihat bagaimana perkembangan dunia pendidikan sendiri secara umum dan global di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini saya ke Pak Nazar terlebih dahulu, Dr. Enci ya. Nah, ini seperti apa Pak Nazar melihatnya, Pak? Iya, kalau bicara tentang pendidikan di Kepri, sejak memang saya kebetulan anak daerah tempatan, memang untuk saya ini sangat cepat lah kemajuannya, baik dari segi SDM, kemudian juga para peserta didiknya, kemudian juga sarana prasarananya yang dibangun oleh pemerintah itu dari tahun ke tahun itu mengalami kemajuan yang sangat pesat lah. Tidak heran kalau memang Pak Gubernur kita berharap sangat generasi kita di Kepri ini adalah menjadi ujung tombak dan menjadi pemimpin kelak di kemudian hari di Kepri ini. Baik, luar biasa. Itu, insya Allah. Nah, ini juga kita harusnya anak-anak dari daerah Kepulauan Riau, putra daerah lah menyebutnya seperti itu, ini harus bisa lebih unggul toh. Karena kita makan ikan ya seperti itu. Lebih daerah perbatasan. Perbatasan juga. Dan kita terdiri atas 2 kota 5 kabupaten yang menjadikan kita juga kuat ini anak-anak di daerah kepulauan ini sendiri. Nah, itu dari Pak Nazar. Kalau Dr. Enci sendiri melihatnya ini sepertinya pengalamannya tadi Pak Nazar juga sudah mengatakan pada saat di off air ya seperti itu. Kalau pengalaman beliau ini luar biasa sekali dan juga Dr. Enci ini juga pernah berada di negara lain seperti itu untuk juga bagaimana memberikan literasi dan pendidikannya. Tentunya ini juga berdasarkan pengalaman beliau. Ini kita bisa mengambil nih bagaimana sih Dr. Enci untuk melihatnya apa yang membedakan antara pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau apabila kita melihatnya juga berkacamata dengan negara lain yang lebih maju dan berkembang, Dr. Enci. Baik, terima kasih Pak Ugi. Memang tantangan dunia pendidikan sekarang memang lebih berat Pak dibandingkan
beberapa tahun yang lalu. Apalagi pada saat saya pertama sekali menjadi guru di tahun 1993, 30 tahun yang lalu. Paradigma dan tantangan pendidikan itu sekarang pada saat sekarang ini jauh lebih besar, Pak. Sebab itu kita tidak bisa membandingkan pendidikan pada saat kita sekolah dulu dengan sekarang. Saya justru membandingkan pada saat saya pertama jadi guru dan saat sekarang 30 tahun kemudian saya sekarang sudah jadi dosen yang punya tanggung jawab untuk mengajari, mendidik dan mengajar calon-calon guru. Memang paradigma mengajarnya juga beda. Apalagi sekarang kita di era Society 5.0. Perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi. Disitulah challenge kita bagaimana anak-anak kita siap untuk bersaing dengan daerah lain bahkan negara lain. Kalau untungnya kita baru saja lepas daripada pandemik COVID 19 dan 1 tahun ini kita mau recovery lagi setelah kita istilahkan learning loss pada saat COVID di situ. Disinilah daerah itu ditantang untuk cepat bangkit, cepat untuk siapa yang lebih cepat, yang lebih kreatif dia yang menang. Dan saya yakin dan percaya Provinsi Kepri bisa itu. Bisa dengan goodwill dari pemerintah provinsi dan Kota Tanjung Pinang, saya yakin. Tinggal lagi kita harus menyatukan komitmen dan program yang jitu sehingga anggaran yang besar sekalipun untuk pendidikan bisa termanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga pendidikan kita tuh bisa lebih bermutu dibandingkan daerah lain. Jadi disinilah Pak, di saat awal-awal recovery dari COVID-19, siapa yang lebih kreatif, yang lebih cepat geraknya, dia yang akan menang. Mudah-mudahan Kepri bisa menang. Jadi dia harus saling berpacu seperti itu. Betul. Nah, ini dikatakan Dokter Unci bahwasanya harus goodwill dan juga good governance seperti itu. Jadi pemerintah juga harus ikut mengambil andil ini dalam hal bagaimana untuk menunjang pendidikan yang layak untuk anak-anak di daerah kepulauan seperti itu. Nah, kalau kita melihat bagaimana sih sebenarnya kita mengambil mungkin benang merah dari sebelumnya ini pada saat kondisi pandemi COVID-19 ini kan semua hal ini harus dirubah, termasuk juga bagaimana caranya untuk anak-anak belajar, kemudian bagaimana untuk tenaga pendidik memberikan pelajarannya, kemudian bagaimana agar bisa tersalurkan dan ini dari berbagai macam kalangan harus bisa memutar dan juga bisa berkompetisi seperti itu. Nah, ini dengan teknologi yang ada, apalagi sekarang kita masuk di Society 5.0. Nah, sebelumnya kita berada di Industri 4.0. Nah, ini juga orang-orang sudah kewalahan ini. Bagaimana untuk bisa terus, bagaimana untuk bisa memacu diri agar bisa berkompetisi. Nah, ini gimana Pak Nazar? Jadi begini, kita musibah saya tanda petik ya, COVID-19 ini memang ada nutrisi pembelajaran yang besar buat kita semua. Karena tanpa disadari kita memang dulu 100% tatap muka ya. Harus ngumpulin anak-anak, peserta didik dan lain-lain. Sekarang kita ubah gaya itu dengan anaknya tadi mana-mana ya. Tapi kita menggunakan teknologi itu. Nah, cuma plus minus pasti ada. Karena bagaimanapun belajar tatap muka itu lebih sangat berpengaruh terhadap karakter anak itu. Kalau melalui media ini ada kelemahan-kelemahan tersendiri. Kadang-kadang karena saya juga salah satu penggiat dan tenaga pengajar di salah satu perguruan tinggi, memang kadang-kadang mohon maaf mereka pakai kaos umpamanya, ya kadang di kedai kopi gitu ya. Sementara kita mempersiapkan, kadang kita pakai dasi, pakai apa lah, setelnya ya sebagai pendidik lah gitu kan. Nah, kadang-kadang mereka ya seperti itu. Ini juga. Lalu dalam menyerap materi ajar kita juga sangat mempengaruhi. Kadang-kadang mereka bisa ya katakan nyontek zaman saya dulu ya, atau copy paste zaman sekarang ini, itu sangat luar biasa karena kita tidak terawasi juga sih dengan media yang terbatas, dengan jangkauan, belum lagi ada gangguan signalisasi ya di daerah ini cukup kayak ini tuh hambatan tantangan itu. Ada ilmu yang kita peroleh tentunya, ada pengalaman baru, model dan gaya kita untuk memberikan materi ajar kepada anak didik yang ini juga ya bersyukurlah kalau saya ada ruang terbuka untuk kita terus belajar ini.
apalagi kita daerah terbatas, perbatas yang dekat negara asing seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam umpamanya kan, yang dimana negara-negara ini dari segi pendidikan cukup maju dari kita. Maka ini kita terus berpacu nih, harus belajar. Jadi kita sebagai tenaga pendidik ya tak bisa lalai juga. Kita saat ini harus belajar dulu, lalu baru besok menolid kepada anak-anak kita. Karena kita ketinggalan. Jadi kira juga, gitu Mas. Betul, harusnya kita juga ini bagaimana kita tahu terlebih dahulu ini sehingga bisa meneruskan seperti itu, bisa menjembatani kepada para anak-anak nanti, kemudian generasi muda lainnya. Nah, ini mungkin mau ditambahkan oleh Dokter Anci. Saya setuju dengan Pak Nazar tadi. Gimana Dokter? Bahwa memang ada manfaatnya yang kita rasakan, istilahnya blessing in disguise. Betul. Di mana ada musibah itu ada hikmahnya. Hikmahnya memang kita terbiasa dengan IT, guru-guru kita yang dulunya gaptek sekarang udah pada ngerti, paham dan mahir menggunakan internet ya. Tapi tidak bisa kita pungkiri, COVID itu merubah pola belajar, behavior, gaya hidup, sehingga memang ada kecenderungan sedikit lebih santai. Karena masa COVID itu kita sepertinya dinidam-bobokan karena kita lebih mementingkan kesehatan dan keselamatan daripada pendidikan, sehingga konten belajarnya itu minimal. Dan ini dikhawatirkan kalau seandainya ini berlarut-larut sehingga anak-anak kita belajar santuy jadinya. Santai jadi santuy. Sedangkan kita ini akan segera menghadapi Indonesia Emas 2045. Kalau seandainya kita santai dan santuy terus itu sampai kapan gitu. Sementara guru juga sepertinya belum siap menggiring anak kita kembali ke semangat belajar yang lebih maksimal gitu. Sebab itu saya kira ini tantangan bagaimana mengembalikan. Jadi kemampuan IT sudah bagus, sudah semakin baik, tetapi santai belajar tuh harus dikurangi sehingga lebih serius. Saya khawatir sekali karena saya melihat beberapa tahun belakangan ini, 2 tahun lah contohnya ya, justru anak-anak kita yang lulusan SLTA tidak sebanyak dulu yang diterima di perguruan tinggi yang favorit ya di anak Kepri. Itu mengkhawatirkan sekali. Kalau sekolah-sekolah yang selama ini unggul dan sering melahirkan lulusan yang diterima di perguruan tinggi yang populer di Indonesia bahkan di luar negeri, 2 tahun ini semakin menurun, kepada siapa lagi itu berharap? Sebab itu kita berharap pemerintah perlu mencermati ini dan membuat langkah-langkah strategis sehingga guru kembali lagi ke relnya, tidak lagi terbawa-bawa suasana COVID kemarin yang agak sedikit longgar, apalagi dengan implementasi kurikulum merdeka yang sepertinya misinterpretasi. Kenapa begitu? Ini ya, saya melihat ini, saya orang praktisi pendidikan ya. Saya mengalami perubahan kurikulum itu banyak. Dari 2004 ya, 2013 terakhir kurikulum merdeka. Saya memperhatikan banyak yang salah arti dari kurikulum merdeka. Mereka mengartikan merdekanya sehingga merdeka belajar, merdeka apalagi ditambah lagi dengan kebijakan menghapuskan ujian nasional. Itu luar biasa sehingga ya perhatikanlah kalau kita amati di sekolah agak lebih cenderung lebih santai. Iya, benar. Jadi tidak ada bagaimana gairahnya untuk bisa berdaya saing seperti itu. Saya tidak mengatakan semua ya. Kecenderungan lebih santai dibandingkan sebelum-sebelumnya. Ini bisa kita buktikan kok. Sekolah-sekolah sekaliber SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, bandingkan anak-anaknya yang lulus tahun kemarin, 2 tahun terakhir dengan yang sebelumnya, yang diterima di perguruan tinggi top seperti UI, ITB, UNPAD, UGM dan sebagainya, berapa orang? Itu yang tolak ukur kita. Sedangkan Kepri ini ke depan luar biasa Pak ya, banyak masuk perusahaan-perusahaan asing, peluang kerja tuh banyak. Jangan nanti ke depan anak-anak kita jadi penonton Pak. Ini tugas pendidikan. Saya khawatir Pak, terus terang. Nah lantas bagaimana harusnya pendidikan yang ideal itu seperti apa sih kalau menurut Pak Nazar dan Dr. Anci? Kalau menurut saya memang ada ubah gaya itulah. Salah satu sekolah kita ini harus menjadi ikoniknya, seperti mungkin kemampuan bahasa. Bahasa tidak ada bahasa Inggris saja.
Baik. Ya bahasa-bahasa Muhammad, itu China, bahasa Jepang, dan bahasa Perancis dan lain-lain itu. Maka nih Pak Gubernur di setiap kali dia turun ke sekolah-sekolah, sekolah ini harus jadi unggul. Tidak unggul semua, tapi salah satunya. Betul. Apalagi di SMK begitu ya. Jadi ini perlu, karena kalau tidak dimotivasi seperti itu, kita lalai aja gitu. Jadi jangan sudah merasa hebat kita, udah mampu bahasa Inggris, jangan. Saat ini tidak bahkan pondok pesantren sekarang ini sudah menggayakan bahasa-bahasa di luar bahasa Inggris saja. Karena kalau dulu kan hanya bahasa Arab, Inggris. Sekarang itu udah biasa-biasa gitu. Maka harus ditambah bahasa-bahasa lain. Ini kan kemampuan ini, insya Allah akan lebih mudah menyerap ilmu pengetahuan secara luas, go internasional itulah kira-kira begitu. Jadi juga memberikan peluang-peluang kita untuk bekerja lebih bagus. Nah, jadi harapan orang tua ini kan menyekolahkan anak kepada sekolah, lalu sekolah mengolah begitu. Dengan harapan nanti kelak kan anak ini menjadi seseorang yang lebih hebat daripada orang tua, daripada gurunya. Gitu. Guru akan bangga tuh. Misalnya Cik sekarang udah jadi dokter, dulunya tetap jadi guru aja. Masih S1 aja gitu. Tapi dia berhasil mendidik menjadi dokter. Ini salah satu contoh lagi kira. Dan bisa juga bertugas luar negeri umpamanya. Ini kebanggaan. Jadi yang guru merasa hebatnya di situ. Berhasil mendidik anaknya, muridnya dan segala macamnya itu untuk di jenjang yang lebih hebat lagi. Inilah harapan-harapan Pak Gubernur kita ini selalu nih. Setiap mengunjungi sekolah-sekolah itu, sekolahnya harus unggul. Tidak harus semua katanya. Mungkin sini ahlinya bahasa Jepang, terutama anak SMK nih. Ya kayak model Korea lah, ahli sekolahnya membuat baut aja, di sana membuat ban gitu kan. Ada skill-skill yang begitu nanti bisa dikomunikasikan itu. Benar. Saya setuju. Mas. Betul ya. Nah ini bagaimana Pak Dr. Enci bisa setuju dengan pernyataan dari Pak Nazar sendiri? Ya kita pertama harus memetakan dulu masalah link and match ya. Link and match ini kira-kira ke depan itu tenaga kerja yang diperlukan di Kepri khususnya nih. Bahkan di luar Kepri itu apa yang paling banyak. Kita harus punya gambaran. Kemudian itu jangan difokuskan hanya untuk anak vokasional. SMA sekalipun mereka berhak untuk mendapatkan keterampilan untuk itu. Jadi jangan paradigmanya anak SMA itu tidak perlu belajar keterampilan vokasional, mereka nanti kuliah. Buktinya nanti kuliah mereka pulang jadi pengangguran enggak kalau seandainya mereka salah pilih jurusan kan. Sebab itu memang harus menyiapkan mereka menghadapi lapangan kerja yang nanti terbentang luas di depan mata. Untuk itu memang perlu rekayasa kurikulum. Kita punya potensi daerah yang kita kenal dengan muatan lokal sebagai kita sebagai potensi keunggulan lokal itu kita bisa masukkan dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, termasuk kurikulernya, sehingga anak-anak kita walaupun tamat SMA sekalipun mereka punya bekal keterampilan. Itu skillnya itu tadi. Jangan keterampilan itu pikirannya hanya untuk anak SMK saja. Itu yang kasihan saya pada anak-anak kita di SMA, seperti contoh di pulau-pulau itu tidak ada SMK Pak. Dia tidak punya kesempatan untuk belajar keterampilan. Ujung-ujungnya nanti dari Lingga misalnya, dari Daik itu kan tidak. Dari Anambas. Dari Anambas. Itu yang paling jauh. Hanya keterampilan tertentu kalaupun dari SMK. Tapi keterampilan hidup mereka tuh tidak semuanya mereka rasakan dan peroleh di sekolah. Itu challenge pendidikan kita. Jadi konsepnya kalau saya pikir memang harus ada justifikasi kurikulum sesuai dengan keunggulan daerah. Baik, kalau kita mengatakan Dr. Enci dan Pak Nazar tadi justifikasi kurikulum dan lain sebagainya, bukankah dalam Merdeka Belajar ini sendiri itu sudah diterapkan seperti itu? Karena masing-masing siswa ini harusnya memilih bagaimana skillnya masing-masing. Apakah ini pada proses implementasinya belum maksimal atau seperti apa? Itu yang saya katakan tadi ya, dia misinterpretasi. Dan kebanyakan sekolah kita ini apa ya, menunggu dari atas. Instruksi dari atas seperti itu. Dari top top manajemen. Padahal merdeka itu artinya memberikan peluang seluas-luasnya kepada daerah, kepada sekolah untuk berkreativitas. Semasa kita menjustifikasi kurikulum untuk kebaikan, saya kira Bapak Menteri itu tidak masalah. Itu saya buktikan waktu saya 3 tahun sebagai Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Sebelum Menteri membuat surat edaran namanya untuk melaksanakan kurikulum darurat, kita sudah buat dulu namanya penyesuaian kurikulum. Buktinya kami waktu itu
tagline kita, we must lead in pandemic, memang terbukti. Betul. Jadi kita yang dulu, sekarang siapa yang dahulu dia menang. Iya. Iya. Iya, makanya saya yakin Kepri bisa menang dari Jogja, Jakarta. Kalau seandainya paradigma semua praktisi pendidikannya, termasuk kepala sekolah dan guru, mereka mau sedikit kreatif dan berusaha mau melebihi. Baik, nah ini apakah perlu adanya mungkin dalam hal ini untuk tenaga pendidiknya, tenaga pengajarnya ini harus dikumpulkan satu persatu, kemudian dilakukan mungkin kolaborasi dan seperti itu. Perlu ya Pak ya? Didorong itu, ada semangatnya. Push gitu, seperti itu. Nah ini, Pak Nazar sendiri Pak, kalau melihatnya, ini tadi kita berkacamata dari Sekolah Indonesia yang di Kuala Lumpur yang tadinya dibawahi oleh Pak Dr. Enci. Nah ini, Pak Nazar sendiri, kalau melihatnya Pak, dari anak-anak di Kepulauan Riau ini sendiri yang mereka ini sebenarnya punya potensi yang luar biasa seperti itu, karena kita melihat juga dari perkembangan saat sekarang ini lagu-lagu bahasa Inggris mereka bisa hafal, lagu Korea mereka bisa hafal. Nah, bagaimana, apakah itu seharusnya di dunia pendidikan juga ini diterapkan? Nah ini bagaimana? Ya, kalau kita daerah Melayu ini kan terkenal dengan Guru 612 itu, yang itu mencakup semua aspek kehidupan kita lah. Nah dari segi ini saja sebetulnya pendahulu-pendahulu kita, budayawan kita dahulu sudah jauh pikir untuk kemajuan itu. Seperti ada karakteristik anak gitu. Kita tidak hanya unggul intelektualnya saja, tetapi secara agamis, spiritual dan lain-lain juga ini harus kita jaga. Ini daerah Melayu nih. Maka saya katakan lagi, memang pendidikan tuh di era saya dulu itu mohon maaf lah, guru kita main gebuk-gebuk aja. Termasuk pengalaman saya sampai pernah patah penggaris, dipukulin gitu lah. Betul Pak. Tetapi ada kesan saya terhadap sesuatu tuh, saya muridnya harus bertanggung jawab gitu. Apa yang diberikan dulu kita PR namanya, apalagi rumus-rumus kimia fisika tuh, karena saya termasuk tadi agak degil di kelas itu jadian udah. Sekarang ini kan sudah diubah gaya itulah. Itu dalam petik kekerasan yang tidak boleh. Tetapi juga harus diingat bahwa saya mengikuti dialog TVRI 2 hari yang lalu tentang dunia pendidikan ini, banyak ragam yang mengikuti para pakar. Memang ada juga pertanyaan, Dr. Enci, kalau perlu kita kembali gaya pendidikan zaman dulu katanya. Karena kesan orang tua itu, kalau kita ngadu kepada mak bapak kita pasti marah besar. Artinya, oh you melawan guru kamu ya. Padahal guru tuh harus kita dihormati betul lah. Nah, ini saya rasa ini murid gak saya lah. Agaknya tenaga pendidik kita, guru itu agak tersandera juga dengan kondisi seperti ini. Sementara kemajuan zaman sudah semakin hebat, semakin cepat, karena saya termasuk keluarga pendidik, istri saya juga guru. Jadi memang hari-hari malam tuh memang belajar terus kita gitu. Kita harus banyak membaca. Betul. Membaca, apalagi ruang membaca. Pemerintah sudah menyiapkan sarana-prasarana itu cukup banyak. Terutama di Kepri ini, ya di sebelah kita nih pustaka, dan sekarang juga ada pustaka elektronik, ada buku elektronik, dan macam-macam lah itu. Sangat mudah itu. Nah ini juga memang harus kita push lah, anak-anak kita itu harus. Saya masih pakai tradisi lama, Cik. Sebelum kita mulai pengajian tuh saya suruh baca anak tuh 2 halaman, lalu membuat sebuah analisa dan segala macam dari buku. Seperti itu. Seperti itu. Dan anak-anak harus bisa menyampaikan itu. Baik. Ini bagus ini metodenya. Salah satu gaya saya, karena dosen saya dulu gitu. Dulu kami 5 lembar itu dia. Ini buku saya, atau you cari buku, baca, dibuat analisa, buat ini segala macam. Lalu kesimpulannya apa? Lalu menurut saudara apa nih? Ini kita juga supaya anak-anak ini kreatif punya inovasi-inovasi baru, dan dia betul-betul belajar. Ini zaman sekarang dengan kemudahan-kemudahan medsos kita nih mengambang-ngambang juga mereka. Betul, ada pro dan kontranya, ada jadi sisi ini positif dan negatif gaya seperti kita itu. mengambil budaya daerah ini, itu dari santun, saling menghormati, lalu jujur. Di situ kan pelajaran guru 612 kita begitu intinya. Jadi kalau saya lebih semangat, misalnya menghadap anak-anak ujian skripsi umpamanya kan, you jujur dulu pertama sama saya. Nah, kalau jujur ini buatan Anda sendiri, itu soal nilai nanti kita bicara. Baik. Tapi kalau ada you punya plagiat lah, walaupun itu sudah ada tes plagiat gitu ya. Ini dulu nih yang saya
unggulkan, karena dengan demikian anak-anak integritas diri anak itu, karena ini berkaitan dengan apalagi semangat Kota Tanjung Pinang yang ulang tahun 240 ini ya. Inovasi, kreasi, dan terakhir itu dibunyikan daya saing. Nah, inilah daya saing ini yang menjadi suatu gugatan kita kepada peserta didik kita. Saya rasa itu, Mas. Baik, nah ini kalau kita melihat sendiri juga bagaimana tadi metode penerapannya juga, dan kita menilik daripada Merdeka Belajar sekarang, kurikulum Merdeka Belajar, dan tentunya ini memanfaatkan bagaimana kreativitas masing-masing siswa. Seperti itu. Nah, terkadang Indonesia ini sendiri dengan tanda kutip kita masih belum bisa ini seperti negara luar yang lebih mengedepankan bagaimana di dunia kerja itu sendiri memanfaatkan kreativitas yang ada dibanding dengan pendidikan yang diemban seperti itu. Nah, apakah di Indonesia ini sebenarnya harus kita melihat terlebih dahulu skill yang ada pada seseorang, baru kita melihat bagaimana ia lulusan apa, dan kemudian apakah dia ini sekolah tinggi atau tidak. Tetapi kalau kita bandingkan dengan orang yang memiliki kreativitas, skill yang ada, kemudian dengan orang yang memiliki pendidikan tinggi, ini terkadang lebih baik daripada yang punya pendidikan tinggi tetapi tidak bisa memanfaatkan bagaimana gelarnya itu. Nah, ini seperti apa terkadang di Indonesia ini kreativitas ini berbanding terbalik dengan pekerjaan yang ada. Gimana, Dokter Enci? Teori kurikulum Merdeka ini kalau kedengarannya bagus. Pembelajaran berdiferensiasi, artinya mengutamakan belajar itu sesuai dengan perkembangan anak, kemampuan bahkan bakat anak. Tapi kenyataannya kan dengan disibukkan administrasi guru yang luar biasa, sehingga tambah lagi jumlah murid dalam satu kelas yang membludak. Itu semua tidak mungkin dilaksanakan. Jadi kalau saya melihat, mengapa saya katakan kebanyakan santuy? Karena di pendidikan kita tuh meritokrasinya tidak jalan. Artinya tadi, anak-anak yang pintar seharusnya mereka tuh mulus perjalanannya. Perjalanan naik jenjang dari tingkatan SD ke SMP, SMP ke SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi nanti mulus jalannya masuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Karena mereka meritokrasinya jalan, artinya benar sesuai dengan pencapaiannya. Punya IQ yang juga. Tapi kenyataannya jangankan dari SMA ke perguruan tinggi, dari SD ke SMP saja itu kadang-kadang sudah tidak ini sudah tidak terperhatikan. Terutama sistemnya tidak melihat nilai lagi, apalagi dari SMP ke SMA tidak melihat lagi anak itu juara kelas, nilainya kecuali juara kelas sekali lah ya, ada. Kalau anak itu tinggi nilainya, belum tentu dia mulus masuk ke sekolah yang dia inginkan. Kalah dia dengan anak-anak yang di bawah nilai itu. Karena tidak ada sistem yang sekarang ini sistem PPDB kita itu juga harus kita harus direvisi total saya kira, sehingga anak-anak itu merasa upaya dia itu dihargai. Sehingga meritokrasi itulah yang mempertahankan motivasi belajar. Dia akan sepele melihat teman sebelah yang biasa-biasa saja belajarnya, tapi ternyata nanti dia mendapatkan sekolah yang dia inginkan. Sementara anak ini belajarnya sungguh-sungguh, nilainya bagus tiap hari, les, karena sekolahnya sedikit lebih jauh daripada anak ini tidak bisa masuk. Sehingga ini menimbulkan ketidakadilan. Dan ini berbahaya sekali. Sebab itu masalah pendidikan kita ini sangat kompleks. Harus satu persatu. Inilah Dewan Pendidikan. Kami sebagai Dewan Pendidikan yang baru dilantik hari Jumat kemarin, segera menyusun program lah bagaimana menganalisa faktualnya, data yang realistisnya, sehingga kami bisa mengolahkan, dilihat dari empirisnya juga, dan dapatlah suatu mungkin rekomendasi kebijakan yang tepat, yang kami anggap tepat, yang akan kami sampaikan ke Bapak Gubernur, sehingga ke depan bisa lebih kondusif lah. Belajar anak-anak di sekolah. Bagaimana nanti untuk bisa disejalankan dengan bagaimana tadi minat daripada siswa, kemudian bagaimana juga dengan pendidikannya, dan juga sisi psikologisnya juga tidak terganggu dengan pendidikan yang diembannya. Wah, ini semakin menarik sekali. Dr. Enci dan juga Pak Nazar, kita akan jeda sebentar, dan kepada pemirsa yang penasaran seperti apa ini kita akan melihat nanti. Selanjutnya kita akan berbicara terkait regulasi. Nah, ini seperti apa pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau, dan
Gemilang. Nah, ini kita masih berbincang terkait dengan perkembangan pembangunan dan juga pendidikan di Kepulauan Riau di tahun 2024 ini. Kita melihat banyak sekali perubahan yang terjadi, terutama di dunia pendidikan itu sendiri, bagaimana kurikulum yang ada dan juga bagaimana proses penerapan dan juga implementasinya dan juga bagaimana memanfaatkan dunia teknologi juga dalam dunia pendidikan. Nah, ini menjadi sebuah hal yang fokus dan secara krusial ini harusnya menjadi pembahasan di sore hari ini. Nah, ini kalau kita melihat bagaimana sih sebenarnya, tadi kan kita sudah berbincang banyak ini Pak Nazar dan Dr. Renji. Nah, ini kita melihat dunia pendidikan yang di Kepulauan Riau ini dan juga sebenarnya potensi yang dimiliki oleh anak-anak Provinsi Kepulauan Riau ini kan luar biasa sekali, seperti itu. Nah, kalau kita menilik ke belakang ini, tadi bagaimana untuk proses belajar mengajar, kalau zaman dulu itu guru menghukum siswa ini tanda kasih sayang. Tetapi kalau sama sekarang ini, wah ini kekerasan. Nah, terus juga kemudian para siswa akan mudah untuk tersinggung, kemudian bagaimana para siswa untuk mudah mengambil langkah tanpa harus melihat sisi lainnya, seperti itu. Nah, apa alasan guru menghukum dan lain sebagainya, apa yang diperbuat siswa lain sebagainya, seperti itu. Nah, bahkan inilah yang membuat mental anak-anak, para pelajar, terutama untuk sekarang ini kan sudah masuk di generasi Z ya Pak ya, Gen Z ya. Nah, ini mereka ini terkadang mentalnya kurang bisa untuk beradaptasi dan mudah sekali untuk goyah dan lain sebagainya. Nah, ini apakah perlu adanya perubahan mungkin regulasi di dalam dunia pendidikan sehingga tenaga pengajar ini tidak lagi merasa terkekang seperti itu untuk bisa bagaimana memberikan proses belajar mengajar yang lebih baik dan bagaimana untuk mendidik siswanya agar bisa menjadi siswa yang unggul dan juga berdaya saing. Ini sesuai dengan amanat Provinsi Kepulauan Riau juga ini untuk bisa bersaing dan juga berdaya unggul. Mungkin ke Pak Nazar terlebih dulu ini. Saya sepakat bicara tentang pendidikan ini untuk generasi yang akan datang ini memang ada perbedaan yang cukup kontras di zaman dulu lah. Ya. Namun demikian memang kita harus juga memperhatikan kearifan lokal itu. Nah, kearifan lokal ini juga menentukan anak didik kita untuk kedepannya. Maka ada pemahaman-pemahaman, ajaran-ajaran yang itu, dan saya juga sebagai tenaga pendidik selalu memberikan tekniknya, keumpamanya bagaimana menghadapi anak didik kita yang agak usil, terutama yang pendidikan dasar ya. Ya kadang-kadang ya, bahkan di TK kan, anak saya dulu kan pernah di TK. Jadi kita lihat macam mana anak kita pipis itu, macam mana gurunya begitu dengan sentuhan kasih sayangnya, memberikan pemahaman dan lain sebagainya, sehingga timbullah tuh karakter-karakter yang baik gitu loh. Ini perlu, di samping memang teknologi ya, karena zamannya sudah memang menggunakan IT semua begitu kira-kira, dan kita pun yang sudah seniorin agak tua gitu pun mau tak mau harus belajar juga tentang itu. Tapi ini pemahaman ini perlu. Maka regulasi-regulasi ini memang saran saya lah kepada Encik barangkali yang akan memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah. Regulasi-regulasi yang mana kira-kira yang bisa ada keseimbangan. Jangan sampai guru memberikan teguran, nasihat itu dianggap itu sesuatu yang mengasari, melanggar etika, budaya, itu tidak perlu. Karena itu saya katakan 2 hari yang lalu saya mengikuti dialog di televisi ini juga begitu. Jadi memang macam mana orang tua lagi kembali mengajari anaknya bahwa menuntut ilmu ini ada suatu kewajiban. Nah, kewajiban ini yang harus kita ikuti dengan regulasi aturan mainnya. Nah, menjadi guru itu tentu mereka sudah mengikuti proses yang cukup panjang. Ya, salah satunya jadi guru itu harus pandai bercakap ya, Encik, pandai berbual gitu. Dan juga harus menjadi uswah, menjadi teladan. Maka tampilan di kelas itu menjadi suatu contoh pembelajaran besar. Macam mana dia berpakaian dan bersikap, memberikan nasihat, menyampaikan materi dan lain-lain, itu menjadi uswah dari kecilnya anak-anak TK dan sampai kita. Ini penting. Maka ada sentuhan-sentuhan regulasi itu yang kira berdasarkan undang-undang Sisdiknas itu barangkali yang memang tidak mungkin teman-teman di PGRI umpamanya, kemudian di Dewan Pendidikan barangkali memberikan pertimbangan-pertimbangan pemerintah lah. Mungkin ini tak sesuai lagi dengan zamannya barangkali, dan ini sesuai.
Saya kira itu pikiran saya. Baik, nah ini tadi itu yang dikatakan oleh Pak Nazar ini, Pak Enci. Sepertinya Pak Enci juga punya hal yang sama ini ketika melihat bagaimana proses perkembangan dunia pendidikan di Provinsi Kepulauan ini sendiri, atau juga bagaimana sebenarnya regulasi-regulasi yang ada ini harusnya sebenarnya perlu dilakukan rombak. Nah ini dan juga bisa membuat pendidikan di Kepulauan ini menjadi pendidikan yang juga bisa diperhitungkan di kancah nasional bahkan internasional. Bagaimana Pak Dr. Enci? Ya, permasalahan masalah perubahan perilaku anak-anak itu memang tidak hanya terjadi di Indonesia. Baik. Di negara lain juga, termasuk saya lihat di Malaysia juga seperti itu. Baik. Yang sebelumnya tidak pernah terjadi, tapi akan dan disaksikan setiap hari itu ada saja. Yang itu bisa jadi karena memang perubahan masa ya. Era sekarang ini istilahnya saya katakan tadi Society 5.0 itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang membuat anak-anak kita kan mereka ini lahirnya sudah pegang HP ya. Gadget ya. Jadi perubahan perilaku, perspektif itu memang dari awal sudah terbentuk. Jadi kita tidak bisa mengembalikan mereka harus tidak seperti itu karena dari lahir mereka sudah terbentuk. Sosialnya memang sedikit lebih kurang daripada bahasa kita dulu. Jadi memang sebagai guru harus menyesuaikan. Nah, sebab itu bukan berarti kita membiarkan yang tindakan-tindakan indisipliner yang dilakukan anak. Kita berusaha menguatkan istilahnya karakter itu dengan yang lebih fleksibel, tidak dengan justru dengan punishment dengan disiplin yang ketat, tetapi justru lebih bersifatnya pergaulan sehari-hari. Yang dikatakan Pak Nazar tadi setuju melalui keteladanan guru, memberdayakan keunggulan lokal seperti Gurindam 12, Budi Pekerti itu sangat memang sangat cocok pada masa sekarang ini. Walaupun Gurindam 12 itu lahir di tahun kita belum lahir abad 18 tetapi kan sekarang justru merupakan sesuatu arahan yang baik, nilai-nilainya tidak akan pernah usang itu. Dan itulah kekayaan kita sebagai anak Kepri. Jadi itu harus dimaksimalkan. Jadi istilahnya budi pekerti berbasis Gurindam ke-12 itu harus dimaksimalkan. Sehingga anak Kepri bisa lebih santun dibandingkan yang lain. Selain kesantunannya, mereka juga cerdas dan cakap, smart. Karena mereka juga terbiasa dengan pembelajaran yang berbasis smart. Jadi saran saya memang semuanya harus bergerak sejalan. Selain kita mengoptimalkan potensi budi pekerti Gurindam 12 untuk karakternya, kita maksimalkan juga pemberdayaan penggunaan IT dalam menciptakan anak-anak yang smart, dan yang utama adalah gurunya dulu smart, sekolahnya smart, dan prinsipalnya kepala sekolahnya juga harus smart. Dan itu memang harus diprogramkan. Kalau tidak, akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Ada yang jalannya laju, tapi kebanyakan yang lain keteteran. Akhirnya anak kita juga yang keteterannya lebih banyak daripada yang maju. Harus bersama-sama. Harus bersama-sama untuk mencapai visi dan juga misi dalam satu tujuan yang sama, yaitu menjadikan dunia pendidikan di Provinsi Kepulauan ini lebih maju dan juga bisa menjadi salah satu dunia pendidikan yang memang unggulan seperti itu. Nah, apabila kalau kita berbicara terkait dengan literasi pendidikan sendiri di Provinsi Kepulauan Riau ini, nah kita kan terdiri atas beberapa pulau ini Pak Nazar dan Dr. Enci. Ada dari Anambas juga, Natuna juga, dan kita ke Lingga juga, ke Dabo dan lain sebagainya. Yang paling besar di sini adalah Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Nah ini kan sepertinya kalau kita melihat pemerataan pendidikan itu sepertinya ada jenjang. Nah antara di daerah satu dan daerah lainnya. Apakah ini perlu adanya mungkin pemerataan dari fasilitas pendidikan, kemudian bagaimana untuk menambah literasi tenaga pengajar juga, agar mereka ini juga bisa nih disamakan ini bagaimana tenaga pendidik di Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, dan dengan di Anambas ini, jadi mereka harus sinkron. Nah ini seperti apa? Apakah pemerataan fasilitas pendidikan, pemerataan sumber daya manusianya sendiri sebagai tenaga pendidik, dan bagaimana nanti untuk para generasi muda yang unggulannya ini, apakah sudah
rata prosesnya atau belum? Atau terjadi ketimpangan antara daerah satu dan daerah lainnya? Dokter Pak Nazar, silakan. Iya, kalau saya melihat itu memang untuk saat ini jelas masih ada ketimpangan-ketimpangan itu, terutama kabupaten kota yang jauh seperti Anambas, Natuna. Anda bayangkan di sana itu masih 2 tahun yang lalu ya, kalau tak silap saya. Bahkan untuk ujian akhir itu UN ya? UN. Ya, jadi kan UN itu bahkan ada sekolah yang mencari muridnya itu di mana itu. Waduh. Ya. Kenapa itu Pak ya, alasannya? karena mungkin ada asumsi daripada orang tuanya yang harus kita ubah mindsetnya. Yang kau sekolah tinggi apa nanti kau jadi nelayan juga. Waduh. Ini mindset ini harus kita ubah. Nah maka perlulah pemerataan, pertama pemerataan SDM ini. Jadi ada guru-guru yang unggul di kota-kota besar ini, seharusnya memang harus ditukar gitu, digantian lah. Misalnya Encik dulu SMA 1 pernah coba dipindahin ke Anambas. Wah, ini kira-kira begitu. Iya, ini pemerataan yeah. SDM ya. Karena banyak situasi dan kondisinya yang harus begitu. Kemudian saprasnya, saprasana baik itu fisik gedungnya, kemudian transportasinya, sarana prasarana jalan dan lain. Maka saya cukup bangga juga lah kita punya Gubernur Pak Ansar Ahmad nih yang begitu gigih ya. Dari pulau masuk kampung-kampung ini, itu akses itu ditengok. Bahkan ada sekolah di atas gunung umpamanya kan, jalannya nggak ada gitu. Ini dengan dinas yang terkait dipanggil nih, you harus renovasi ini macam mana caranya. Kalau bisa sekolahnya pindah di sini, supaya akses jalan ini. Ya ini juga mungkin ya yang terhambat ini karena teman-teman guru yang punya kemampuan lebih ini karena kan nggak mau juga ke sana, ngapain gitu kira-kira begitu. Kan enaknya di Pinang, di Batam atau di Karimun. Ini harus kita ubah. Karena kewenangan itu ada di Dinas Pendidikan, ada di Dewan Pendidikan, kemudian ada pemerintah pendidikan sebagai masukan-masukan dari teman-teman ini. Ada mengapa alasan kita menjadi kepala sekolah itu jangan lama-lama gitu di satu tempat yang enak gitu loh. Cukup setahun atau 2 pindahin dia coba. Kemampuan dia ini kita harus pindahkan untuk supaya di sini mampu lagi begitu. Ini pertukaran-pertukaran seperti ini karena saya yakin Bapak Ibu guru kita ini kan SDM-nya udah mapan gitu loh. Karena jenjang-jenjang pendidikan mereka itu sudah luar biasa lah. Nah, ini harus kita coba itu. Kalau dibiarkannya begini terus yang kasihan kabupaten yang kami yang jauh-jauh di sana gitu. Belum lagi masalah elektriknya, kemudian tower-towernya nih. Nah, ini juga bahkan 4 tahun yang lalu tuh di kampung saya tuh dibangun sekolah yang bagus, ada komputer yang bagus, lalu listriknya mana gitu. Wah. Kan sampai ada lucuan kedai kopi udah colok di hidung masing-masing. Ini gitu ya. Ini problema kita kan. Ya. Terutama di daerah yang jauh. Maka ini pemerintah lagi berusaha untuk pertama signalisasi ini. Apa istilah BTS itu ya. Ya ini juga sedang giat pemerintah ini membangun di pelosok-pelosok negeri ini. Kemudian juga itu tadi SDM-nya itu. Kemudian ya soal bahan-bahan bacaan lah. Ya apa istilahnya sih? Buku bacaan dan lain-lain itulah bahan ajarnya, materi ajar. Seperti itu. Saya rasa itu. Baik, luar biasa sekali. Untuk Dr. Encik, sabar dulu ditahan. Sepertinya Dr. Encik punya argumennya ini sendiri. Dan Dr. Nazar, Pak Nazar ini terima kasih juga. Dan nanti kita akan kembali lagi. Kita harus jeda sesaat. Nah, untuk pemirsa yang penasaran seperti apa sih sebenarnya dunia pendidikan dan perkembangannya di Provinsi Kepulauan Riau, sesaat lagi kita akan kembali. Tetaplah di Dialognya Bergemilang. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog yang Bergemilang dan kita masih bersama dengan Ketua Dewan Pendidikan Kepulauan Riau, Dr. Encik Abdul Hadjar, dan juga Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kepulauan Riau bersama dengan Bapak Nasaruddin. Nah, ini kita masih berbincang terkait juga dengan perkembangan pembangunan dan juga pendidikan di Kepulauan Riau tahun 2024. Nah, tadi kalau kita melihat bagaimana pemerataan fasilitas, kemudian bagaimana bahan ajar di Provinsi Kepulauan Riau yang mengingat kita terdiri dari beberapa pulau, 2 kota dan 5 kabupaten. Nah, ini kita akan mendengar bagaimana ini sebenarnya pendapat dan juga opini dari Dr. Encik sendiri ini. Apakah sudah merata atau belum ini, Dokter? Makasih. Masalah disparitas pendidikan antar kabupaten kota di Kepulauan harus hati-hati kita, Pak. Karena dari awal saya katakan kita ini akan menjelang Indonesia Emas 2045. Masih ada sekitar 21 tahun lagi.
perlu saya kira redesign blueprint pendidikan Kepri. Baik. Karena kita kan tahu Kepri ini 97% laut. Iya. Itu begitu besarnya potensi laut. Iya. Tapi saya kurang setuju tadi kalau ada istilahnya orang kenapa tak perlu sekolah tinggi-tinggi nanti kamu jadi nelayan juga. Nah, Iya, betul. Paradigma atau stigma seperti itu harus Iya. kita rubah. Iya. Itu memang masa kecil kita belajar seperti itu. Buku kita waktu kecil yang namanya petani itu pasti pakainya compang-camping. Iya. Dengan topi yang koyak-koyak Aha. dan nelayan bajunya koyak-koyak sehingga dari kecil sudah kelihatan bahwa seolah-olah jadi nelayan, jadi petani itu hidupnya tidak sejahtera. Baik. Itu yang harus dirubah. Iya. Mereka harus melihat apa istilahnya itu kekayaan laut kita itu merupakan sumber daya, Baik. resources yang modal bagi mereka. Sebab itu dalam menentukan pengembangan pendidikan ke depan, keunggulan masing-masing kabupaten kota itu harus melihat sisi-sisi unggul daerah itu. Iya. Ada kabupaten ini unggul di bidang perikanannya, itu harus dibuat sekolah-sekolah unggul yang mengarah ke sana. Betul. Jangan dianggap anak-anak Ambas itu mau kerja kantoran semua. Iya. Padahal kenyataannya berapa persen saja. Akhirnya mereka tidak siap. Wah, Tidak siap mengelola sumber daya alam daerah dia. Iya. Jadi pembangunan kita ke depan tuh harus mencerminkan keunggulan daerah dia. Keunggulan Dan lokal. dibangun sekolah-sekolah unggul sesuai dengan sumber daya yang ada. Baik, wah. Sebab itu saya kira perlu sekali redesign blueprint. Itu salah satu target kami sebagai Dewan Pendidikan, bagaimana menelaah itu. Ke depan perlu dibangun tidak pun SMK tapi sekolah SMA plus. Iya. SMA plus vocational sesuai keunggulannya. Baik, tentu. Wah, Ini Bapak, baik. Jadi yang menjadi fokus ini, nah kesimpulannya dari pembangunan dan juga pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau secara singkat ini seperti apa yang bisa disampaikan untuk bisa membangun mindset dan juga menghilangkan paradigma dan stigma dari orang-orang tempatan ini di Provinsi Kepulauan Riau agar lebih maju lagi mengedepankan dunia pendidikan. Silakan, Dr. Enji. Ya, yang jelas kita tidak boleh terbuai ya dengan data-data keberhasilan yang keberhasilan selama ini perlu kita apresiasi. Iya. Tapi kita harus melihat ke depan, jauh ke depan. Dan itu kita mengajak kepada semua pihak, termasuk guru, kepala sekolah, bahkan masyarakat, untuk ikut serta bagaimana memberikan masukan ke depan pembangunan pendidikan kita tuh lebih tepat sasaran. Ya, jadi dan selain kita berbicara mutu pendidikan dalam kompetensi dan pengetahuan, jangan lupa dengan basis pendidikan karakter budi pekerti daerah kita yang punya keunggulan seperti budaya, pantun dan sebagainya, termasuk Gudam 12, itu adalah keunggulan yang kita miliki yang harus kita angkat menjadi modal dasar mereka untuk kehidupan yang akan datang. Ya, akan datang. Baik, nah ini terakhir singkat saja dari Pak Nazarudin. Yang pertama kita harus memanfaatkan kearifan lokal. Iya. Lalu berinovasi dan berkreasi. Tentu dengan itu semua kita akan meningkatkan SDM, baik itu guru dan juga masyarakatnya dengan dunia pendidikan, juga tentu anak didik kita, agar kita mampu untuk berdaya saing. Baik. Wah, ini luar biasa sekali obrolan kita, Pak Nazarudin dan juga Dr. Enci. Ini atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbincang dengan orang-orang yang hebat dan juga berbagi pengalaman. Dan tentunya ini juga menjadi sebuah pelajaran dan sharing kepada pemirsa juga bagaimana untuk melihat pembangunan dan juga perkembangan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau yang semakin maju juga dengan memanfaatkan bagaimana teknologi yang ada. Nah, untuk itu kita harus mampu menjadi generasi muda yang mampu berdaya saing, unggul dan juga bisa untuk diperhitungkan di kancah internasional dan bahkan di kancah nasional bahkan internasional. Nah, untuk itu pemirsa yang baru saja menyaksikan Dialog Kepri Gemilang, Anda tetap bisa menyaksikan secara ulang di YouTube channel TVRI Kepri. Jangan lupa di subscribe, like, komen dan juga share, dan ikuti juga akun sosial media kami di Instagram, Facebook dan juga X TVRI Kepri. Baiklah pemirsa, saya Oki Andri Wiharyadi beserta segenap tim yang bertugas pamit mohon undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dadah, Pak.